Kilang minyak PT Pertamina RU6 yang berada di Balongan, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, mengalami kebakaran pada tanggal 29 Maret tahun 2021 pada pukul 00.45 waktu Indonesia Barat. Kilang Balongan adalah kilang ke-6 dari 7 kilang Direktorat Pengolahan PT Pertamina Persero. PT Pertamina Persero merupakan PT yang bergerak di bidang pengolahan minyak mentah crude oil menjadi bentuk-bentuk BBM, bahan bakar minyak, serta non-BBM dan petrokimia. Lokasi kebakaran pada 4 unit tank produk premium 42T301E, F, G, dan H disebutkan di media massa mengenai adanya indikasi kebocoran pada pipa tangki minyak yang terbakar. Awalnya ada rembesan, kebocoran tangki, dan sedang dalam penanganan. Pada saat yang sama ada hujan deras disertai petir yang menyambar. Setelah itu ada kebakaran. Kebakaran tersebut menyebabkan 5 orang mengalami luka bakar berat dan 15 lainnya mengalami luka ringan. Direktur Utama Kilang Pertamina Internasional Djoko Priyono mengungkapkan bahwa beberapa jam sebelum terjadinya kebakaran, terdapat komplain dari warga sekitar karena mencium bau yang menyengat dari area kilang minyak pada pukul 11 WIB malam, Minggu 28 Maret 2021. Namun Bapak Djoko Priyono mengatakan bahwa bau tersebut berasal dari pembersihan holding basin. Karena sebelum itu operator dan petugas laboratorium sempat memeriksa dan mendapati kondisi masih aman. Pertamina mengungkapkan ledakan terjadi akibat terbakarnya tangki Pertalite yang berada di pojok kilang berjumlah 4 tangki atau 7% dari total kilang Balongan yang mempunyai 71 tangki. Luas area tangki yang terbakar sekitar 2 hektar. Tangki yang pertama kali terbakar adalah tangki 42T 301G yang berisi Pertalite. Kemudian api menyebar ke tangki 42T 301E, 42T 301F, dan 42T 300H yang berada dalam satu klaster. Investigasi independen yang dilakukan oleh pihak eksternal atau atas peristiwa kebakaran kilang PT Pertamina Persero di Balongan, Indramayu, Jawa Barat pada 29 Maret 2021 pukul 00.45 WIB berhasil mengungkapkan penyebab terjadinya insiden tersebut. Investigasi pihak eksternal tersebut melibatkan pakar dan ahli baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. 4 investigator eksternal itu antara lain 1. Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Investigasi dilakukan oleh Inspektur Ditjen Migas dan anggota Tim Independen Pengendalian Keselamatan Migas (TIPKM). Yang kedua, Balai Besar Teknologi Kekuatan Struktur B2TKS, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi BPPT. Yang ketiga, Pusat Penelitian Petir LAPI ITB. Yang keempat, konsultan luar negeri yakni Det Norske Veritas DNV. Dari hasil investigasi serta analisis tersebut, penyebab kebocoran dan kebakaran tangki tersebut diduga antara lain. Yang pertama, penyebab kebocoran. Terjadinya sambaran petir traveling pada pukul 23.09 WIB yang menyebabkan degradasi pada dinding atau plat atau las-lasan di tangki G yang menyebabkan penurunan penipisan dinding atau plat atau las-lasan tangki G, disusul dengan robek dan bocornya dinding tersebut akibat tekanan mekanik dari dalam tangki yang telah terisi BBM pada level mendekati penuh. Yang kedua adalah penyebab kebakaran. Terjadi akibat sambaran petir atau induksi pada tangki G yang berdampak terjadinya segitiga api. Dampak terhadap lingkungan saat insiden berupa terbentuknya kabut asap hitam tebal berada di udara serta hawa panas dan rentang jarak yang lumayan jauh dari lokasi kejadian. Selain itu juga, berdasarkan hasil kajian yang dilakukan, deposisi dari pencemaran udara ke ekosistem tidak memiliki dampak yang berbahaya, dikarenakan deposisi pencemar yang terjadi merupakan deposisi insidentil dan tidak terkumulasi selama setahun penuh, serta tidak terbukti adanya jejak residu kebakaran minyak dan foam. Kejadian ini juga berdampak kepada keuangan Pertamina yang harus mengeluarkan uang cukup besar untuk biaya ganti operasional, biaya perbaikan infrastruktur, dan perbaikan rumah warga serta perawatannya.
Pertamina melakukan penanganan langsung sesuai prosedur. Dilansir dari berita CNBC, langkah awal yang dilaksanakan oleh Pertamina ialah normal shutdown untuk pengendalian arus minyak dan mencegah perluasan kebakaran. Adanya normal shutdown membuat petugas pemadam kebakaran bisa mengendalikan api yang melahap ke 4 tangki dan sekitarnya. Hal yang dilakukan untuk meredam api semakin membesar setelah pengendalian fluida pada tangki yang terbakar. Pihak Pertamina bekerja sama dengan pemadam kebakaran melakukan penyedotan air laut untuk memadamkan api. Tak luput juga dilakukan pendinginan pada bagian tangki dengan fire truck dan hydrant untuk mengurangi kobaran api. Pertamina juga melakukan offensive firefighting dengan bantuan personel Tim Bantuan Keadaan Darurat atau TBKD dan personel pemadam dari internal Pertamina.